Shalom semuanya. Saat ini kita berada di era di mana kebebasan pribadi dijunjung tinggi dan dihormati. Setiap pribadi dapat secara bebas memilih sesuai kehendaknya sendiri. Namun, di dalam iman Kristen, kita juga percaya akan adanya kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan setiap rangkaian hidup kita. Konsep mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia inilah yang terkadang menjadi perdebatan. Apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau, apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan? Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Di dalam bahasan hari ini, kita akan sama-sama melihat beberapa pertanyaan seputar hal ini. Pertanyaan pertama dan menjadi pertanyaan sentral yang sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kehendak bebas manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat yang ke-26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang-nimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Di dalam perjalanan hidup seorang manusia, banyak pilihan-pilihan yang harus dipilih. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat menimbang-nimbang dari segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kemerdekaan dan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar akan hidup bertanggung jawab akan setiap pilihan yang diambil. Hal ini dikarenakan ada konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil. Inilah bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dengan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Namun perlu diingat, meskipun manusia dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas yang diberikan itu digunakan untuk hidup di dalam dosa yang dapat merusak kehidupan manusia itu sendiri. Sebaliknya, biarlah kemerdekaan itu dipakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan. Bila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Tapi apabila manusia menggunakan kemerdekaannya untuk memilih yang baik dan benar, seseorang dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Pertanyaan kedua mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Hal ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan. Karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia. Tidak ada kisah yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini dibandingkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Sewaktu semua orang dalam hidupnya melakukan hal yang jahat padanya, namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut untuk menjadi jalan bagi Allah untuk memelihara sebuah bangsa yang besar. Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana kita dapat menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Namun yang terpenting adalah bagian pertama dari ayat ini, di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Tuhan. Lewat kalimat ini, Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Waktu manusia memiliki pengetahuan yang benar mengenai Tuhan serta pengalaman pribadi dengan Tuhan,
dipastikan manusia tersebut akan memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pembahasan hari ini, kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Dalam hitungan ketiga kita deklarasikan bersama-sama. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, itu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari dengan iman kita mau sama-sama katakan Mazmur 91, 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur buat setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kalau kami ada pada hari ini, kami bersyukur semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Biarlah kami mau persembahkan penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau pada siang hari ini Tuhan. Kami juga mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat setiap firman Tuhan janji-Mu akan digenapi. Mujizat-Mu akan Engkau nyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pada saat ini hanya Engkau saja yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami sembah dan puji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang bertahta atas setiap puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus saudara. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Terima kasih buat kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kau baik. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku.
Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Bersama-sama ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Ini yang kami mau Tuhan, beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya amin, sumber kekuatan, harapanku, Kau terbaik bagi. Bersama-sama kita sembah Dia dengan bahasa yang kau mengerti, sembah Dia. Dalam rencana-Mu Tuhan Yesus, ku percaya. Buat rencana-Mu, buat janji-Mu indah dalam hidup setiap kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang terjadi, bahkan sedang terjadi, yang kami percaya Allah kami turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan atas setiap kami. Kau terbaik, Kau terindah Yesus, bagiku. Nyatakan sama-sama, buat rencana-Mu, rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku. Pikiranku, firman-Mu ya amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku. Rencana-Mu Tuhan, indah bagi setiap kami. Pikiranku, firman-Mu ya amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and position. Your name stands above. Your name, oh, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all.
the greatest. Your name stands above them all. All throne and dominion, all powers and position. Your name stands above them all. Oh, and the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Oh, you will always be, holy, holy forever. Sekali lagi kami undang untuk bangkit diri bersama-sama. Your name, your name, your name is the highest. Your name, come on, is the greatest. Your name stands above them all. On throne and dominion, all power and position. Your name stands above the earth and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. No matter what's going on, Dia tetap yang terbaik. Come on, oh, your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. You will always be. Holy, holy forever. Di atas segala-galanya dan untuk selama-lamanya. You will always be. Holy, holy forever. Sorak-sorai kemenangan, come on. Sorakan haleluya, Plaza Indonesia, come on. Haleluya. Di dalam nama Yesus yang siap meninggikan nama Tuhan, katakan amin. Sorakan Saudara tanya kabarnya, katakan hey apa kabar. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu, ada hey-nya saudara. Hey apa kabar. Tuhan Yesus mengasihimu. Kalau dia sesama wanita atau sesama pria, tanya namanya, kesukaannya apa dan tinggalnya di mana. Amin saudara. Saya percaya semua harus saling mengenal, amin. Yang mau katakan heeh. Katakan heeh banget. Tepuk tangan sekali lagi, come on. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Yang percaya katakan sorakan ye 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 ye. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama lagi. Hey. Tuhan kau yang terbaik, kau berkuasa, kau sukacita kami. Nyatakan sama-sama yuk. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalam
memuji, ku angkat suara dan bernyanyi karena rohmu ada dalamku. Dahsyat. Bersama-sama katakan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Yang berjiwa muda, yang anak muda yang bisa loncat, come on. Dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Come on. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yang percaya katakan haleluya. Sorakan dahsyat. Namanya siapa saudara? Hey. Bersama-sama katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu dalamku, Tuhan. Bersama-sama kasih tahu saudara, mari menari, ungkapkan sukacita. Plaza Indonesia yang berjiwa muda, Adrin loncat, come on. Dan mulia, ajak semua perbuatan. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Satu nama yang paling dahsyat, namanya Yesus, amin. Haleluya. Yang kepadanya setiap lutut bertelun, setiap lidah mengaku, yang menyembuhkan, yang memulihkan, amin. Hey. Terima kasih Tuhan. Plaza Indonesia, sorak-soraknya lagi, come on, say. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatan dalam hidupku Tuhan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Sekali lagi, apapun keadaanmu katakan, kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatan dalam hidupku ya Tuhan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu, biarlah semua memuji. Sampai kapanpun katakan, biarlah semua memujimu. Yang percaya katakan haleluya. Sorakan memujimu Tuhan. Sorakan haleluya. Tuhan, sorakan haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita, boleh lambaikan tangan tinggi. Sorakan haleluya. Sambil tepuk tangan buat Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama ngepujian ini. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan
bersama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, Mari sambil angkat tangan. keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sebab Dia Tuhan yang besar, Dia Allah yang ajaib, Yesus Kristus namanya. Yang setuju katakan amin. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari sambil angkat tangan tinggi. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Walau dunia berubah, namun kami percaya kasih-Mu tetap sama dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana.
Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami mengucap syukur kami semua berada di tempat ini dalam rumah-Mu Tuhan. Kami tahu tidak ada yang kebetulan kalau siang hari ini kami ada. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami ada umat-Mu, umat pilihan-Mu. Kami berseru kepadamu Tuhan. Kau Allah yang menjaga kota kami. Kau Allah yang menjaga bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia Tuhan. Saat ini walau dunia sedang tidak baik-baik saja Tuhan. Tapi kami percaya Kau Allah yang pegang kendali. Kau Allah yang selalu ada buat setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami berdoa, I speak blessing. We speak blessing over the city. We speak blessing over this nation. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang sudah menang 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Kau sudah menang atas segala dosa, atas segala kutuk, atas dunia ini. Kau berikan dunia ini damai sejahtera di dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada di tempat ini berdiri, berseru Tuhan, Kau dengar doa-doa kami ya Tuhan. Saat ini hamba-Mu juga berdoa buat gembala sidang kami, buat gembala pembina kami, Pastor Niko Tuhan. Terima kasih buat seorang pemimpin yang luar biasa setia sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur punya pemimpin seperti Pastor Niko Tuhan. Berdoa buat kesehatannya, berdoa buat istri dan keluarganya Tuhan sertai. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan umur panjang. Tuhan berkati Pastor Niko dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa sepakat saat ini. Berdoa untuk gembala kami yang terkasih di tempat ini, Pastor Weliar Kauntu beserta Pastor Maulin. Terima kasih Tuhan Kau berikan kami gembala yang baik. Terima kasih Kau berikan kami gembala yang setia. Terima kasih Tuhan Kau berikan kami gembala yang punya hati seperti Daud. Kami tahu Tuhan, kami dukung pelayanannya Tuhan. Kami selalu berdoa Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus. Kemanapun beliau melangkah Engkau menyertai. Kemanapun beliau pergi Engkau mengurapi. Terima kasih Tuhan buat gembala kami yang setia Tuhan. Terima kasih buat tempat ini Tuhan. Terima kasih buat gereja ini Tuhan. Terima kasih buat rumah Tuhan di tempat ini. Kami boleh berdiam, bertumbuh dan beribadah. Kami juga saat ini berdoa buat setiap jemaat-Mu yang hadir siang hari ini Tuhan. Kau Allah yang maha tahu. Kau Allah yang tahu setiap pergumulan dan masalah yang sedang jemaat-Mu hadapi siang hari ini Tuhan. Kau yang mendengar seruan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau Allah yang tak pernah tidur. Kau Allah yang selalu menjawab doa-doa kami. Kau Allah yang mendengar. Kau Allah yang selalu memulihkan. Kau Allah yang selalu membangkitkan. Kau Allah yang selalu memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi orang-orang yang mencari Engkau. Hamba-Mu sangat berdoa Tuhan. Buat setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan dalam kesehatannya Tuhan. Kau berikan kesembuhan Tuhan. Kau berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Kami tengking, kami tolak segala yang bukan daripada-Mu Tuhan. Iblis enyah Engkau dalam nama Yesus. Kau tidak berhak atas setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Hamba-Mu saat ini juga berdoa Tuhan. Buat setiap jemaat-Mu yang mengalami masalah dalam hal finansial. Tuhan Kau Allah yang berjanji. Kau Allah yang berjanji Kau akan memenuhi setiap kebutuhan kami sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan buat setiap jemaat-Mu khususnya yang sedang mengalami hal hutang Tuhan ataupun pinjaman online. Tuhan, berdoa berikan hikmat. Berikan hikmat buat setiap jemaat-Mu untuk keluar dari masalah ini dalam nama Yesus Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang akan memberikan hikmat untuk bagaimana menyelesaikannya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa-doa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kau Allah yang selalu ada dan setia untuk setiap kami. Kami landaskan doa kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Ku percaya Tuhan Yesus sanggup menolongku. Ku percaya Yesus sanggup pulihkanku.
Yesus sanggup pulihkanku. Yesus sanggup pulihkanku. Makasih Tuhan, Engkau sendiri akan memberkati kami lebih lagi. Engkau Tuhan yang menjawab doa-doa kami. Tuhan, biar namamu semakin lebih lagi kami muliakan. Tuhan, hari ini berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Dan bawa setiap kami pada rencana-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Kita beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk kasih senyum kanan kiri bilang Tuhan Yesus memberkati Anda, Tuhan memberkati saudara, puji. Silakan duduk, sudah dikasih Tuhan. Tidak terasa kita sudah di bulan yang ketiga tahun 2026 ya, ini pas tanggal 1, waktu berjalan cepat sekali. Nah saudara, kalau tadi mungkin saudara kesini mengalami hambatan perjalanan karena bundaran HI udah mulai macet, itu memang sering kali terjadi apalagi menjelang lebaran. Minggu lalu belum terlalu, tapi minggu ini mulai macetnya karena orang udah gajian. Udah mulai terima THR mungkin, jadi mulai macet. Nah mungkin salah satu alternatif kalau saudara mungkin mau belok ke arah kiri di antara Grand Indonesia dan Plaza Indonesia itu macet. Saudara bisa terus, bisa masuk ke entrance-nya Grand Hyatt atau entrance-nya Tamrin Gate atau The Plaza. Lalu masuk ke parkiran, nanti pasti nyambung ke sini juga parkirnya ya. Kalau saudara pikir, waduh Tamrinnya macet nih, saudara bisa lewat Kuningan misalnya. Lalu saudara masuk ke sebelahnya Sarinah. Dari sebelah Sarinah, saudara Waitasim terus nyebrang lampu merah, nanti belokan pertama, saya lupa hotel apa di situ namanya. Nah saudara ikutin jalan di belakang situ, ikutin nanti tembusnya di belakang Plaza Indonesia. Ya mungkin yang belum pernah, itu ada jalur alternatif supaya menghindari Tamrin dan bundaran HI. Ada juga yang, waduh Pak, saya yang orang selatan, saya malas ke sana, mobilnya ditaruh di daerah Lebak Bulus, naik MRT langsung depan Plaza Indonesia. Wah enak juga tuh ya. Ada juga yang dari daerah timur, mereka parkirnya justru di Hotel Pullman, habis itu tinggal nyebrang ke Plaza Indonesia. Jadi bisa juga berbagai alternatif, tapi saya dorong supaya jemaat Tuhan, ayo kita tetap beribadah, jadi jangan menyerah dengan kemacetan, tetap semangat, tetap cari Tuhan, pasti minggu depan kita semua diberkati Tuhan. Amin, minggu-minggu ke depan ini. Saudara yang kebetulan lebaran tidak mengambil waktu liburan keluar kota, please ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Saudara, kalau di bulan yang pertama tahun 2026 saya bagikan tentang kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, ya menyelesaikan amanat agung sesuai dengan tahun ini, Tuhan berikan tema tahun amanat agung, the year of the Great Commission, melalui gembala pembina kita Pak Niko. Maka saya menuntun setiap kita sama-sama yuk mempersiapkan diri untuk melakukan kehendak Tuhan ini. Caranya di bulan pertama saya bagikan, kita sendiri harus jadi murid. Kita sendiri harus menjadi seorang yang sungguh-sungguh supaya kita bisa memuridkan, supaya kita bisa jadi berkat buat orang lain. Di bulan yang kedua saya bagikan tentang gimana kita kuat di dalam Tuhan. Kita harus menyimpan firman dalam diri kita, kuat dalam firman Tuhan. Maka kita menjadi orang Kristen yang kuat dan akan dipakai Tuhan. Boleh katakan amin. Dan di bulan ini saya ingin mengajak kita membuka pikiran dan hati kita. Kalau saya mau masuk dalam rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan, apa yang bisa saya lakukan? Pertama-tama apa yang kita mesti lakukan? Nah seperti biasa kalau saya berkhotbah maka bukan cuma kita yang di tempat ini. Tapi dengan iman saya melihat ada begitu banyak jemaat Tuhan yang di rumah-rumah. Yang nantinya melalui YouTube channel mereka diberkati. Setiap Senin, Rabu dan Jumat saya program premier. Kalau Senin pagi itu serial Mazmur. Saya terus berseri kitab Mazmur, saya ajak kita renungkan. Lalu hari Rabu serial menjadi serupa dengan Kristus. Kalau tahun lalu berjalan dengan Allah, tahun ini menjadi serupa dengan Kristus. Dan setiap hari Jumat saya mengutip pesan-pesan yang khusus termasuk yang hari ini. Ya.
Dan saudara, saya percaya ini akan membawa kita menjadi umat yang layak, yang melakukan kehendak Tuhan. Bukan cuma yang di sini, tapi juga yang di rumah-rumah. Di berbagai kota, berbagai negara yang mereka semua ikut serta. Kalau tiap pagi saya juga selalu, kalau Senin, Rabu, Jumat saya join tuh jam 6 pagi, premier. Kenapa saya mendoakan mereka. Karena kolom chat tuh banyak yang minta didoakan. Dan nanti di hari-hari yang lain saya buka di Instagram permohonan doa dan juga saya screen cap berbagai kesaksian yang jemaat Tuhan terima. Saya percaya inilah melayani jemaat yang di akhir zaman, virtual. Tapi sebenarnya ada banyak sekali. Sehingga waktu saya keliling ke kota-kota bahkan ke negara lain, saya ketemu mereka, Pak saya tiap pagi ikut Bapak diberkati. Wah puji Tuhan. Ya ternyata di berbagai tempat mereka diberkati. Nah saya percaya bukan cuma kita di tempat ini, ada banyak mereka yang juga pasti diberkati Tuhan. Karena itu yuk kita terus menyembah Tuhan, buka hatimu bagi rencana Tuhan lebih lagi. Sekali lagi saya ajak kita berikan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara di tempat ini silakan duduk. Wow. Nah saudara dikasih Tuhan ada satu ayat terlebih dahulu saya mau ajak kita membaca bersama-sama. Yaitu di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Ada satu ayat yang sederhana, simpel tapi inilah dasar dari segala sesuatu dalam kehidupan kita hari-hari ini. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia. Dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, kalau kita sadar bahwa segala sesuatu itu dari Dia. Berarti Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Apa yang kita miliki saat ini, kita juga sadar dan berkata, ini dari Tuhan. Setuju katakan amin. Semua yang kita punya. Tapi juga semua yang kita lihat. Di muka bumi ini maupun di alam semesta. Itu dari Dia. Sebab Tuhanlah the creator of all things. Dia yang menciptakan segala-galanya. Oleh firman, Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sadar semua itu dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan. Maka layak Dia itu kita kembalikan semua untuk kemuliaan-Nya. Apa yang kita miliki, apa yang kita ada sekarang, kita mengerti. Sesuai ayat ini semua harus kembali untuk kemuliaan-Nya Tuhan. Semua kesempatan, bahkan semua posisi, bahkan blessing, berkat, semua yang kita miliki, itu harus nantinya kembali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, segala sesuatu itu dari Dia, comes from Him. Saya suka terjemahan New Living Translation, dia berkata begini, for everything comes from Him and exists by His power. Ada karena kuasa Tuhan and is intended for His glory. Intended for His glory. Semuanya harus diarahkan untuk kemuliaannya Tuhan. Saudara, melalui ayat ini saya percaya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini diizinkan itu semua dari Tuhan. Tuhan yang menjadikan. Ada firman Tuhan yang berkata begini. Pencuri yaitu iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Memang itu pekerjaan si jahat. Dia cuma mencuri, membunuh, membinasakan. Dengar, yang menjadikan segala sesuatu yang menciptakan itu Tuhan Allah semesta alam. Iblis gak bisa. Dia juga ciptaan yang memberontak, yang dibuang ke bumi. Jadi saudara, creator yang menciptakan semua itu Tuhan. Iblis hanya mencuri. Dia curi, dia meniru, dia kemudian mengeksploitasi semuanya, dia memodifikasinya, semua untuk kepentingan dia, menyesatkan semua orang.
Sejak zaman batu mungkin ya. Sampai terus dunia berkembang. Semua iblis cuma cari cara supaya menyesatkan orang banyak. Apa yang diciptakan Tuhan dia gak bisa ciptakan. Tapi dia bisa memodifikasi itu untuk kepentingannya. Ketika manusia mulai membuat senjata tajam awalnya dari batu sampai menemukan logam. Saudara, itu semua dipergunakan untuk kepentingan manusia. Supaya bisa mengolah makanannya, supaya bisa bekerja. Tapi iblis bisa balikan apa yang diciptakan itu. Dipakai, oh ini bisa dipakai untuk membunuh. Saudara melihat bagaimana banyak hal itu ditwist oleh iblis. Supaya dipakai untuk kejahatan, untuk kepentingannya menyesatkan orang banyak. Dan membawa orang banyak pada kebinasaan. Saudara, kalau kita mengerti, maka sampai sekarang kalau kita lihat segala sesuatu yang ada di dunia, segala sesuatu yang ditemukan, itu semua dari Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ketika ada salah satu teman saya, hamba Tuhan, dia mempresentasikan tentang AI, Artificial Intelligence. Dan segala pengaruhnya, bagaimana percepatan sedang terjadi. Bahkan diprediksi apa yang terjadi. Nanti 2030 bahkan akan muncul yang namanya super AI. Saudara semua itu. Nah saya ingat banyak perdebatan hamba-hamba Tuhan. Ketika AI ini mulai muncul. Artificial Intelligence menggantikan fungsinya manusia dan sebagainya. Dan semua menerima ini sebagai ini pekerjaan iblis. Ini ditunggangi oleh iblis. Tapi kalau kita kembali kepada Alkitab, kita mengerti segala sesuatu itu dari Tuhan. Gak mungkin kalau itu gak Tuhan yang membuat, mengizinkannya. Saudara, ketika dunia berubah dari zaman batu berkembang, mulai orang membuat sesuatu sampai zaman industri. Saya melihat Tuhan itu memakai orang-orang, bahkan banyak anak-anak Tuhan. Itu dipakai untuk menemukan sesuatu. Makanya saya suka kata mereka yang menemukan, penemu, ya, inventor. Mereka itu bukan creator, mereka inventor. Mereka itu menemukan, memodifikasi dari semua yang diciptakan Tuhan, lalu dikemas sedemikian dan menjadi sebuah penemuan yang berguna untuk orang luas. Ketika dunia berkembang kepada zaman industri, banyak yang ditemukan hal-hal untuk berguna bagi manusia. Ya, kuda, orang buat kereta, orang buat kendaraan supaya bisa menolong dalam hal transportasi. Kalau saya melihat ya bagaimana orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menemukan, untuk invent sesuatu. Contoh Thomas Alva Edison, kita tahu. Dia menemukan lampu pijar, bohlam. Bagaimana dia menemukan itu? Dia adalah seorang orang Kristen. Sungguh-sungguh dia lahir di abad pertengahan, abad ke-19. Pertengahan abad ke-19, lahir di kota Milan, dari keluarga Katolik. Dia kemudian menemukan, dipakai untuk kesejahteraan orang banyak. Bahkan dia dipakai Tuhan lagi menemukan lebih lagi. Alat perekam suara pertama dia menemukan. Dia menemukan juga kamera film awal untuk gambar bergerak. Dia dipakai. Tapi saudara, apa yang ditemukan itu kemudian kan iblis pakai untuk kepentingannya. Tapi percayalah segala hal yang ditemukan itu tujuannya. Tuhan mau membawa manusia pada perkembangan yang besar. Kalau sampai sekarang AI dipakai saudara. Wah. Kalau orang bilang, wah ini senjatanya iblis. Kenapa juga gak iblis ciptain ini dari berapa abad yang lalu? Kenapa baru sekarang? Karena memang dia gak bisa. Kalau nggak diizinkan Tuhan, Tuhan yang menyiapkan semua pada waktunya Tuhan. Di pertengahan abad 17, setelah gereja memasuki masa yang disebut dengan the dark ages of church, zaman kegelapan gereja, kira-kira abad 7 sampai abad 17. Kemudian terjadi kebangkitan gereja. Bangkit satu tokoh yang namanya Martin Luther King. Mengembalikan gereja kepada Bible. Back to the truth. Kembali kepada Injil. Pada waktu dia muncul, dia ini juga seorang yang memiliki musikalitas yang bagus.
Dia menuliskan himne, dia menuliskan nyanyian. Dan pada waktu itu dia ingin mengembalikan gereja Tuhan kepada Injil yang sesungguhnya. Dan ibadah umat itu bisa langsung kepada Tuhan tanpa melalui seorang imam. Dan itulah yang terjadi, makanya disebut, wah ini generasi pemberontak ini, kelompok protestan yang muncul. Karena apa? Sesuatu yang memberontak dari gerakan sebelumnya. Apa kaitannya dengan penemuan? Di zamannya Martin Luther, tiba-tiba orang menemukan alat cetak. Disitulah pertama kali ditemukan printing. Orang bisa mencetak. Jadi yang dulunya kitab-kitab yang ditulis itu hanya dimiliki oleh imam-imam yang mengajarkannya. Kalau imam mengajarkan sesuatu menurut maunya, ya umat ngikut aja. Umat gak pernah mengerti, gak pernah punya yang namanya kitab. Tapi di momen itu ketika Injil dikembalikan, maka ada percetakan. Dicetaklah kitab-kitab ini, disebarluaskan. Lalu Martin Luther menulis lagu-lagu himne supaya umat bisa menyanyikan. Di-print lagi, dicetak banyak, disebarluaskan. Demikianlah kekristenan mulai tumbuh pada zaman itu. Mulai berkembang. Jadi kalau kita melihat Tuhan itu memakai manusia invent sesuatu, diurapi Tuhan untuk membuat sesuatu, menemukan sesuatu barang, sesuatu benda, untuk tujuan ilahi pada mulanya. Tapi sekali lagi, iblis mencuri lagi. Dipakai untuk hal-hal yang merusak manusia. Mulailah muncul hal yang gak baik. Begitu teknologi film muncul, wah semuanya. Itu tujuannya dia akan menjatuhkan. Sampai kepada telepon, ya, zaman teknologi, masuk zaman informasi, adanya internet. Dan semua teknologi informatika yang muncul. Kalau gereja Tuhan, kalau manusia tidak menggunakan itu untuk pekerjaannya Tuhan, maka gak heran iblis yang gunakan itu. Untuk menyesatkan. Demikian juga artificial intelligence. AI saya percaya itu dari dia. Dan harusnya dikembalikan untuk kemuliaan dia. Karena itu anak-anak Tuhan, gereja Tuhan gak boleh anti. Ketika beberapa teman pendeta mereka bilang, wah ini bisa menyesatkan. No. Justru ini diizinkan Tuhan untuk mempercepat penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Tapi ketika gereja lambat untuk meresponi, kita justru memasang tembok, wah ini duniawi. Akibatnya, kita malah tertinggal. Iblis gunakan itu untuk semakin banyak menyesatkan generasi ini dan membinasakannya. Saudara, karena itu mari Tuhan mau pakai kita di zaman ini. We are not living di sekian abad yang lalu. No, we are living in this era, in this years. Tahun-tahun ini di mana AI sedang berkembang. Sebagai hamba Tuhan, saya juga sungguh-sungguh. Saya mulai mempelajari ini, apa yang bisa saya gunakan untuk pelayanan. Kalau saya mempersiapkan khotbah, saya juga dibantu sama ChatGPT. Tapi bukan ChatGPT yang khotbah, saya yang khotbah. ChatGPT bantuin saya untuk kumpulkan data. Saya tanya sama dia, tolong kumpulin data. Ya, inventor di abad 19, abad 20. Dia kasih sama saya. Buat saya gampang aja. Saya tanya dia, tolong kasih data raja-raja Israel sesudah ini sampai tahun sekian. Dia hidup di zaman apa segala macam. Dia kasih sama saya. Kalau saya harus belajar baca lagi, saya bisa. Tapi butuh waktu sebulan mungkin untuk saya merangkumnya lagi. Tapi sama AI, cukup 1 menit saya bisa terima. Bukankah itu sebuah percepatan, mempercepat semua? Amin. Saya ingat beberapa bulan lalu saya menulis sebuah lagu. Dalam tuntunannya Tuhan, ya. Pas Tuhan kasih nyanyian ini, saya nyanyi aja dan saya rekam di YouTube channel. Tuhan tak pernah terlambat untuk menolongku. Tuhan tak pernah terlambat menjawab doaku. Meski nampaknya tak mungkin jawaban terjadi, namun ku tetap percaya
Tuhanku setia. Lagu ini banyak memberkati waktu saya rekam di YouTube, di program saya tuh. Lalu saya berpikir, one day kayaknya saya mau rekam ini menjadi satu single, bisa masuk di berbagai platform ya. Menjadi lagu yang dibikin musiknya bagus. Saya udah bayangkan pakai orkestra. Saya udah bayangkan siapa yang nyanyi nanti ya. Malah saya udah hubungi orangnya, kamu bisa ya kalau saya mau rekam ini kapan kita bikin acara worship. Oh siap om. Oke. Saya pikirkan kalau yang cocok bikin arrange musik ini siapa nih ya. Dan saya udah bayangkan musik orkestratif. Tiba-tiba beberapa minggu kemudian, saya nggak sengaja, itu yang sebelumnya saya rekam itu di YouTube channel program Morning Worship saya. Lalu beberapa pengerja ada yang mencuplik lagu tersebut dimasukkan mungkin di TikTok. Nah saudara, tiba-tiba saya buka YouTube. Saya kaget. Duh, ada lagu Tuhan tak pernah terlambat. Lalu ditulis Weliar Kauntu cover. Ini bukan saya yang bikin nih. Weliar Kauntu cover. Saya dengerin dong. Waktu saya denger saya kaget. Wah, ini musik orkestrasinya bagus banget nih. Bagus sekali orkestrasinya. Wah, saya denger ini bagus nih. Saya malah dengerin, saya happy dengernya tuh. Musiknya bagus seperti yang saya impikan. Lagu ini musiknya musik kayak begini nih. Dan saudara tahu itu buatan AI. Ternyata dia udah bikin duluan dari saya. Nah yang menarik, tentu pasti saudara bertanya, apa reaksi Pak Weliar? Apa respon Bapak dengan ini? Ini yang saya mau beritahu saudara. Teman-teman saya juga nanya, wah ini Bang ini bagaimana nih? Saudara, karena memang jujur, undang-undangnya belum ada. Kalau AI itu gak bisa dituntut, saudara. Gak bisa. Gak bisa diklaim juga. Jadi saudara, waktu dengar itu justru saya beda sama mereka. Mereka ngomong gitu, tapi saya bilang enggak. Saya justru bersuka cita. Enggak perlu saya susah-susah ngerekam. Udah ada yang duluan meluaskan lagu ini. Karena bagi saya yang penting lagu ini boleh tersebar luas. Menguatkan jemaat Tuhan. Membawa kemuliaan buat Tuhan. Pak sayang Pak, ini royaltinya ini bagus nih. Saudara, saya jujur sama jemaat, saya beritahu, saya tuh bukan tipe yang seperti itu, enggak. Tuhan tuh kasih saya ratusan lagu yang jadi berkat buat umat Tuhan. Tapi bukan karena itu. Saya diberkati Tuhan bukan karena, wah saya punya royalties, enggak. Kalau Tuhan memberkati saya, caranya Tuhan berbeda. Tapi saudara, intention saya itu selalu, apa yang bisa saya buat ini akan memuliakan Tuhan. Jadi sudah buat saya, ini puji Tuhan justru. Hebat dia nih. Bisa membuat sesuatu seperti yang saya bisa bayangkan dan saya gak perlu bayar. Kalau saya mau bayar orkestra yang lengkap seperti tadi, bikin orkestra seperti itu, belum bayar arrangernya, belum pemainnya. Kalau mau orkestra lengkap lebih mahal lagi. Kalau mau ambil 8 pieces aja lalu di take di studio 4 kali take. Seolah-olah orkestra besar bisa. Tapi minimal kalau sudah hitung-hitung. Minimal tuh saya mesti keluar 50 juta lah minimal. Baru orkestranya doang. Belum musiknya, belum penyanyinya. Jadi sudah bisa bayangkan. Ini saya gratisan. Lagunya disebar luas. Jadi berkat buat umat Tuhan. Kalau saudara dengerin, saudara mau share ke orang-orang, silahkan. Karena sekali lagi buat saya intentionnya, selalu harus kembali. For His glory. Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, enggak. Tidak. Jadi saudara sekali lagi, apa yang Tuhan berikan kepada saudara, itu harus kembali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat perkembangan dalam zaman, tadi kita berbicara tentang artificial intelligence. Mari kita anak-anak Tuhan, kita jangan anti.
kita justru mengambil peran, apa yang bisa saya gunakan ini. Mempercepat proses pekerjaan saya, mempercepat proses ini. Saudara mungkin peneliti sesuatu, saudara gunakan itu mengerjakan. Saudara memakai itu untuk kepentingan, sekali lagi semuanya harus kembali untuk memuliakan Tuhan. Boleh katakan amin. Saya suka tadi dikatakan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, bahwa everything comes from Him and exists by His power. Dan saya percaya itu yang dijadikan Tuhan, diberikan Tuhan buat saudara. Itu keberadaannya dan karyanya yang akan mempengaruhi orang banyak. Itu akan terjadi karena kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Exist by His power. Bagaimana kita membiarkan kuasa Roh Kudus bekerja melalui karya, melalui apapun yang kita kerjakan. Saudara, kita minta Roh Kudus bekerja melalui doa kita. Katakan sama-sama doa. Saya ingin mengajak jemaat Tuhan, ayo Tuhan masih menjawab doa kita. Saya terus merenungkan Tuhan bagaimana untuk menyelesaikan amanat agung, menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Rasanya hampir gak mungkin kalau kita mau man to man, bawa orang satu persatu kenal Tuhan. Ya itu dilakukan. Tapi saudara, kapan selesainya? Saya percaya ada sesuatu yang beyond, di luar daripada batasan manusia. Tuhan sedang bekerja. Makanya AI ini ada. Makanya nanti super AI mungkin juga ada. Kita sebagai gereja harus masuk menggunakan itu untuk pemberitaan Injil dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, saya kembali ke topik doa. Saya ingat perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata di dalam, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Baca sama-sama 3-4. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, kita ini garam dunia. Tuhan Yesus katakan. Kalau kita nih fungsi garamnya tidak terjadi, dengan apa dia diasinkan? Selain dibuang. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, fungsi gereja Tuhan harus menjadi garam. Saya berdoa kita gereja Tuhan harus menjadi garam. Fungsi garam itu, garam bekerjanya tidak kelihatan. Tapi dia memberi rasa. Betul? Kalau terang saudara bisa lihat. Tapi garam dia bekerja tidak kelihatan. Tapi dia memberi rasa. Itulah doa. Saudara, kita sebagai orang Kristen harus punya pelayanan doa dalam hidup kita. Harus jadi garam. Jangan sampai kita jadi orang Kristen gak jadi garam. Kalau kita gak jadi garam, Alkitab katakan ngapain lagi selain dibuang dan diinjak orang. Jangan. Ayo saya ajak kita semua masuk dalam pelayanan di mana His power itu bekerja. Dan itu terjadi kalau kita mulai masuk dalam pelayanan berdoa. Berdoa bukan untuk kepentingan kita, tapi berdoa buat orang lain. Karena rasanya itu mau dirasakan orang lain. Garam itu memberi rasa. Ya, fungsinya yang pertama itu memberi rasa. Dan itu akan menyenangkan orang banyak. Kalau saudara di kantor, di tempat saudara berada, di lingkungan kita, kita berdoa. Orang lain gak lihat, tapi orang merasakan kok ada sejahtera ya di sini. Orang merasa ada ketenangan. Mungkin mereka gak tahu bahwa saudara yang dipakai Tuhan memberi rasa di situ. Karena doa-doa kita. Yang kedua, fungsi garam. Garam itu berfungsi kalau pada zaman dahulu digunakan untuk menghambat yang namanya pembusukan. Atau garam itu dipakai untuk mengawetkan. Kalau zaman dulu belum ada kulkas, belum ada, pakai garam. Untuk mengawetkan daging, mengawetkan ikan, mencegah pembusukan, ya pakai itu, pakai garam. Saudara, saya percaya kita sebagai orang Kristen akan dipakai Tuhan untuk mencegah pembusukan atau kuasa kegelapan untuk merusak dan menghancurkan. Fungsi gereja Tuhan untuk mencegah pembusukan di satu kota, di satu daerah, di satu negeri.
Fungsi kita sebagai orang Kristen mencegah pembusukan itu akan merusak mungkin keluargamu, lingkungan tempatmu ada. Karena itulah kita berdoa. Fungsi garam harus terjadi di lingkungan kita. Untuk mendoakan. Supaya orang lain diberikan sejahtera. Supaya orang lain diberkati. Supaya mereka mengenal kasih Yesus. Doakan. Saudara, fungsi sebagai orang Kristen itu mencegah pembusukan. Pembusukan yang dikerjakan oleh iblis untuk merusak, menghancurkan komunitas. Nanti dia lemparkan semua ya bakteri-bakteri jahat yang merusak generasi ini. Melalui apa? Melalui pornografi, melalui macam-macam ya obat terlarang. Sekarang mulai keluar yang nggak pakai udah nggak rokok tapi vape. Kelihatannya wah aman, nggak tahu vape-nya di dalamnya ada narkotik. Nggak kelihatan. Tapi waktu kita berdoa, doa kita akan menghambat pembusukan terjadi. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, pelayanan doa atau garam. Fungsi dari garam itu menolak bala. Menolak, kalau saudara camping, ya saya dulu waktu masih sekolah suka camping naik gunung. Dan biasanya saya nggak pernah lupa bawa garam. Daerah-daerah yang kita nggak tahu, di sekeliling kemah kita buat kayak parit kecil, di situ kita taruh garam. Tujuannya apa? Ular nggak akan berani lewat situ. Kalau jengking atau hewan serangga-serangga yang berbahaya tidak akan melintasi itu. Supaya kita bisa dilindungi. Saudara, fungsi gereja sebagai garam, fungsi orang Kristen sebagai garam, berdoa untuk melindungi keluargamu, lingkunganmu dari setiap serangan iblis, dari setiap kuasa jahat. Saudara, karena itu doa ini sangat penting. Supaya eksis kuasa Tuhan di tempat saudara, di keluargamu, di lingkunganmu. Yang namanya menjadi garam, itu adalah tugas. Karena Tuhan Yesus berkata, you are the salt of the earth. Kamulah garam dunia. Tuhan gak bilang kamu nanti ya habis sekolah Alkitab kamu bisa jadi garam dunia. No. Once you become a Christian, saat saudara jadi orang Kristen, status ini dan tugas ini langsung diberikan. You are the salt of the earth. Kamulah garam dunia. Saudara, saya mengajak jemaat Tuhan, ayo minimal saudara menjadi garam untuk keluargamu, untuk lingkunganmu. Banyak berdoa untuk jiwa-jiwa. Dan saya mau mengajak jemaat Tuhan di tempat ini. Saya ajak, yuk kalau saudara punya hati untuk berdoa bersama-sama buat kota, buat bangsa, buat jiwa-jiwa. Dalam gereja ini, saya ingin mengajakin, yuk saudara yang mau join pelayanan doa. Saudara bisa WA di nomor WA nanti ada diumumkan. Nomor WA gereja. Sampaikan, Pak saya mau join pelayanan doa. Saya mau ambil bagian. Saya percaya saudara akan dipakai Tuhan. Menjadi garam yang sesungguhnya. Saya mengajak kita, saudara yang di tempat ini maupun saudara yang di rumah-rumah. Ayo kita jadi garam yang sesungguhnya. Jangan sampai jadi orang Kristen tapi tidak bisa memberikan rasa. Tidak bisa memberikan perlindungan spiritual buat sekeliling kita. Kenapa? Karena kita gak berdoa. Kalau gak asin, apalagi tadi firman Tuhan katakan, selain diinjak-injak orang dibuang. Gak heran kalau kekristenan kehidupanmu, mungkin keluargamu jadi ejekan. Jadi sesuatu yang dibuang. Tapi saya percaya kalau kita berdoa akan lain ceritanya. Kalau kita mulai banyak berdoa buat keluarga kita, maka keluarga saudara dan saya akan mendapatkan sebuah rasa yang istimewa. Keluargamu diberkati. Keluargamu dilindungi daripada hal-hal yang jahat. Dan bahkan bukan itu, semua akan merasakan itu dan mereka pun akan menjadi garam bagi dunia ini. Yang mau katakan amin. Beberapa minggu lalu, mungkin 2 minggu lalu sekitar itu. Ada seorang hamba Tuhan yang dulu jadi panutan saya dalam saya belajar tentang worship. Dia sempat terakhir datang ke Indonesia, ikut dalam Gospel International Festival. Ya, dia dipanggil Tuhan, namanya Ron Kenoly. Awal-awal saya masih belajar sebagai worship leader
dan mulai dipakai Tuhan. Lagu-lagunya dan pelayanannya banyak menginspirasi saya. Pada waktu dia sudah meninggal, beberapa hari kemudian saya lihat di YouTube ada videonya dari hamba-hamba Tuhan di Amerika yang memberikan tribute to Ron Kenoly. Macam-macam hamba Tuhan termasuk Don Moen segala. Dan ada salah satu hamba Tuhan yang dia sharing bersaksi tentang kehidupan Ron yang memberi dampak baginya. Kemudian dia nyanyikan satu lagu. Pas dia nyanyikan lagu itu, saya ingat sekali lagu ini lagu favorit saya dulu. Lagu ini favorit saya. Lagunya simple. Berkata kalau Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan juga bisa pakai saya. Kalau Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai saya. Saudara mau aminkan itu terjadi juga buat kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, saya ajak jemaat Tuhan, yuk kita lakukan dengan iman. Kita percaya bahwa kita bukan makan roti saja, tapi ini tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Alkitab berkata oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Imani, alami mujizat kesembuhan. Juga anggur ini bukan sekedar anggur tapi darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib untuk menghapus dosa kita. Saya percaya Tuhan menghapus, memulihkan kita, bahkan menjadi jaminan untuk hidup yang kekal. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur, katakan bersama-sama. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi katakan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Setiap firman yang dikatakan bagi kami, demikianlah kami katakan ya dan amin. Berlaku buat kehidupan kami. Melalui perjamuan kudus kami diberkati Tuhan. Tuhan baharui kami, kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Berikan pengharapan baru buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menjadi umat yang berkemenangan oleh karena anugerah Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk bilang dulu kanan kiri, kalau orang lain ditolong, Anda juga ditolong Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, pakai setiap kami, seturut dengan rencanamu dalam hidup ini Tuhan. Kiranya berkat anugerah, damai sejahtera, kasih yang berlimpah dari Allah Bapa, kasihnya sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus menyertai, menuntun dan memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan sudah datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat Tuhan dalam nama Yesus katakan amin. Amin. Jangan lupa saudara, keep on believing and keep on worshiping. Kalau orang lain ditolong, Anda juga ditolong Tuhan. God bless you. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji